Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-22. Alfian berganti baju dengan terburu-buru. Setelah membaca pesan istrinya jika dia menunggu di lobi rumah sakit, dia bergegas tengah berlari keluar dari ruangannya. Sesampainya di lobi, Alfian kaget mendapati Aisyah tengah mengobrol bersama dengan Anita. Dia menghampiri keduanya. Melihat kedatangan Alfian, Aisyah dan Anita langsung berdiri. "Maaf, aku ada operasi mendadak." Alfian melihat Aisyah tanpa menghiraukan Anita di sampingnya. "Tidak apa-apa." Aisyah tersenyum. Sementara Anita langsung undur diri. Setelah berpamitan pada Aisyah, dia pergi meninggalkan keduanya. "Sedang apa dia bersamamu?" tanya Alfian sembari memegang tangan istrinya menuju parkiran mobil. "Tidak ada, dia hanya menemaniku saja." "Apa dia mengatakan sesuatu?" tanya Alfian yang masih ragu akan perubahan Anita. "Banyak." Alfian kaget, dia langsung melihat istrinya. "Apa?" Aisyah tersenyum. "Bukan apa-apa, hanya obrolan biasa saja." "Aku takut dia mengatakan sesuatu yang tidak-tidak lagi padamu." Alfian membukakan pintu mobil untuk istrinya. "Dia sudah berubah, sebaiknya kita mendukungnya." Aisyah menatap Alfian sambil kemudian masuk ke dalam mobil. Untung saja mereka tidak telat menjemput Lela. Tak lama mereka sampai pesawat baru mendarat. Aisyah tampak sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan kakaknya. Dia berjalan mondar-mandir sambil celingukan berharap kakaknya segera keluar. Benar saja, beberapa saat kemudian Lela nampak berjalan sambil melambaikan tangan pada adiknya. Dengan terburu-buru dia mempercepat langkahnya ingin segera memeluk adiknya. Akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Ada tangis haru kebahagiaan karena setelah sekian lama, akhirnya mereka dipertemukan. "Apa kabar, Kak?" tanya Aisyah sambil mengusap air matanya. "Baik, Dik." Lala juga menghapus air matanya. "Mana suami kakak?" tanya Aisyah celingukan. "Dia tidak ikut, nanti menyusul. Masih ada pekerjaan." "Oh, aku pikir suami kakak ikut." Aisyah lalu menggiring kakaknya untuk bertemu dengan suaminya. Dia memperkenalkan Alfian pada kakaknya. "Maaf, di pernikahan kalian kakak tidak hadir. Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang kita dipertemukan," ucap Lela pada Alfian. Alfian tersenyum. "Kakak, mana koper kakak?" Aisyah heran melihat kakaknya tidak membawa apapun. "Kakak tidak banyak bawa barang, jadi tidak pakai koper, hanya tas ini saja." Lela menunjuk tas kecil di sampingnya. Aisyah dan Alfian terlihat heran, tapi mereka tak lantas banyak bertanya lagi. Keduanya lalu mengajak Lela untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan, Aisyah terus berceloteh menceritakan kabar keluarga besar mereka. Termasuk cerita tentang kesehatan Abah juga Siti yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Lela yang selama ini hanya mendengar selintas dari percakapan lewat telepon saja, hanya tampak mendengar sambil sesekali bertanya. "Oh iya kak, kakak bawa baju sedikit, apa kakak tidak akan lama di sini?" Lela terdiam sejenak. "Iya dik," jawabnya kemudian. "Sayang sekali, padahal aku pikir kakak akan lama di sini." Alfian melirik kakak iparnya lewat kaca. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Walaupun ini kali pertama mereka bertemu, tapi dirinya merasa jika kakak iparnya mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya mereka sampai di apartemen. Aisyah langsung meminta kakaknya itu masuk ke kamar untuk istirahat. "Oh iya kak, sekarang aku boleh kan telepon Umi mengatakan jika kakak sudah ada di sini?" Lela terlihat kaget. Jangan telepon Umi dulu." "Kenapa kak?"
Nanti saja, biar kakak sendiri yang memberitahu Umi. Aisyah melihat gelagat aneh kakaknya. Baiklah. Aisyah lantas meninggalkan kakaknya di dalam kamar. Dia lalu berjalan menuju kamarnya dengan setengah termenung. Sesampainya di kamar, Aisyah membuka jilbabnya. Dia lalu duduk di atas tempat tidur. Dia yang masih termenung tersadarkan oleh rasa sakit di perutnya. Aisyah memegang luka bekas operasi yang sedari tadi terasa sakit. Ada apa? Tanya Alfian yang baru keluar dari kamar mandi heran melihat istrinya memegang perutnya. Perutku sedikit sakit, mungkin karena tadi banyak bergerak. Alfian langsung menghampiri istrinya. Berbaringlah, aku akan lihat lukanya. Alfian terlihat cemas. Aisyah dengan dibantu oleh suaminya membaringkan tubuhnya. Alfian menyikap baju gamis istrinya, meskipun dengan sedikit ragu dia perlahan-lahan membuka baju istrinya. Setelah bagian perutnya terbuka, Alfian lalu memeriksa lukanya. Dia merasa lega melihat luka bekas sayatan operasi itu baik-baik saja. Syukurlah, lukanya baik-baik saja. Malah sudah kering. Tapi kita tidak tahu di dalamnya. Karena itu aku sering bilang, jika sebaiknya kamu harus lebih banyak beristirahat. Alfian kembali menutup perut istrinya. Aisyah tampak akan bangun, tapi suaminya menahannya. Dia malah membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Alfian memeluk erat istrinya. Seharusnya aku kembali ke rumah sakit sekarang. Bisik Alfian pelan. Kalau begitu pergilah. Tidak mau. Alfian mengeratkan pelukannya. Aisyah melepas tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Pergilah. Orang-orang membutuhkanmu di rumah sakit. Apa kamu tidak membutuhkanku? Alfian kembali melingkarkan tangannya ke pinggang Aisyah. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini? Jadi, kapan saatnya kamu membutuhkanku? Nanti, di saat di dalam perut ini sudah ada anak kita. Aisyah membimbing tangan suaminya untuk memegang perutnya. Alfian tersenyum. Di saat itu, aku akan sangat membutuhkanmu. Jika saat itu tiba, sering-seringlah untuk menemaniku. Alfian mendongakkan kepalanya melihat Aisyah. Aku ingin saat itu segera tiba. Dia menatap wajah istrinya. Dengan lembut Alfian lalu membelai wajah istrinya hingga tangannya tiba-tiba terhenti di bibir sang istri yang begitu menggodanya. Dia lalu mendekatkan wajahnya lebih dekat. Walaupun sedikit takut, Aisyah nampaknya sudah siap dengan apa yang akan dilakukan suaminya. Aisyah memejamkan mata ketika tahu jika Alfian hendak menciumnya. Aduh! Jerit Aisyah pelan ketika dirasa siku Alfian terlalu menekan perutnya. Alfian yang kaget langsung bangkit. Dia menyadari kesalahannya. Maafkan aku, apa sakit? Alfian panik sambil memegang perut istrinya. Aisyah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf, ucapnya lagi salah tingkah sambil berdiri. Sekarang aku tahu kenapa aku harus sembuh total dulu. Jawab Aisyah sambil menahan senyum. Alfian ikut tersenyum melihat istrinya. Malam hari, Aisyah selesai memasak. Dia mengetuk pintu kamar kakaknya untuk mengajaknya makan. Iya dik, sebentar. Aisyah membuka pintu melihat kakaknya yang membelakanginya tengah sibuk memakai hijab dan niqabnya. Kakak, tidak usah memakai cadar. Suamiku tidak ada, hanya ada kita berdua. Aisyah menghampiri kakaknya. Tapi sepertinya kakaknya tak menghiraukannya. Dia tetap sibuk memakai cadar membelakanginya. Aisyah merasa heran. Kakak? Aisyah membalikkan paksa tubuh kakaknya. Dia langsung menutup mulutnya dengan beristighfar. Wajah kakaknya penuh dengan lebam berwarna biru. Bahkan sudut bibirnya bengkak dengan luka sobek yang kecil. Aisyah terus menatap wajah kakaknya dengan syok. Kakak? Aisyah lalu memeluk kakaknya sambil berderai air mata. Lela diam terpaku. Air mata juga mengalir dari kedua sudut matanya.
Di balik cadar, kita menutup aurat dari pandangan orang-orang yang tak berhak. Tapi di balik cadar juga, ternyata ada luka yang kakak coba tutupi. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang telah melakukan ini pada kakakku. Aisyah melepaskan pelukannya, melihat kakaknya tajam. Suami kakak yang melakukannya kan? Lela mengangguk pelan. Aisyah kembali memeluknya. Dia tidak seperti yang Abah dan orang-orang pikirkan, ucap Lela lirih. Aisyah membantu membuka baju kakaknya. Sesekali terdengar suara Lela yang mengadu kesakitan. Dia yang penasaran memaksa kakaknya untuk membuka baju, sehingga dia bisa melihat semua luka yang dialami kakaknya. Aisyah terus mencoba menahan air matanya, melihat banyaknya luka lebam di sekujur tubuh sang kakak. Hingga akhirnya Aisyah tak lagi mampu membendung air mata ketika setelah dibuka semuanya, dia bisa melihat luka yang teramat banyak. Aisyah menutup wajahnya sambil menangis sesenggukan. Kakak harus segera diobati. Aisyah menghapus air matanya. Lela menggelengkan kepalanya. Kakak harus mendengarkan aku. Luka kakak ini harus segera diobati. Bahkan sepertinya kakak lebih baik dirawat di rumah sakit. Kakak tidak mau Kakak, dengarkan aku. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Aisyah terus membujuk kakaknya. Akan tetapi Lela masih kukuh tidak ingin mendapatkan perawatan. Dia hanya bilang jika lukanya pasti akan sembuh dengan sendirinya. Aisyah kebingungan. Dia lalu meminta kakaknya untuk beristirahat. Dia keluar kamar. Aisyah yang kebingungan langsung menelepon suaminya. Cepatlah pulang, aku mohon. Aisyah menahan tangisnya. Ada apa? Alfian terlihat panik mengetahui jika istrinya sedang menahan tangis. Aku akan pulang sekarang. Sesampainya di apartemen, Alfian langsung disambut oleh Aisyah yang memeluknya sambil menangis terseduh. Alfian yang kaget terlihat bingung dan penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Apa perutmu sakit? Aisyah menggelengkan kepalanya. Lalu dengan sesenggukan dia menceritakan semuanya. Alfian tentu saja kaget. Dia lalu mengajak istrinya untuk melihat kondisi dari kakak iparnya. Kakak pasti tidak akan mau jika kamu melihatnya. Tapi dia harus segera diobati. Apa dokter Anita mau jika aku menyuruhnya ke sini? Tanya Aisyah membuat Alfian kaget. Alfian menggelengkan kepalanya. Aku punya banyak teman dokter wanita. Aku akan memanggil salah satu dari mereka. Alfian mengambil ponselnya. Aku ingin dokter Anita yang mengobati kakakku. Aisyah memegang tangan suaminya. Maaf, tapi aku sudah mengenalnya. Aku percaya padanya. Aisyah menatap wajah suaminya. Aku harap keputusanmu ini tidak salah. Alfian menelepon Anita. Aisyah menyuapi kakaknya dengan terus mencoba menahan tangisnya. Apalagi ketika dia melihat kakaknya kesakitan untuk sekedar mengunyah makanan. Aku akan buatkan bubur, ucap Aisyah akan beranjak dari duduknya. Lela menahannya. Dia memegang tangan sang adik. Tidak usah, kakak sudah kenyang. Aisyah terdiam. Dia menundukkan kepalanya, seakan tak sanggup lagi untuk terus melihat wajah kakaknya. Kakak bisa kembali ke sini berkat bantuan seorang tetangga. Dia membantu kakak untuk kabur. Dia juga yang membelikan kakak tiket pesawat. Alhamdulillah, kakak bertemu orang baik yang bisa membantu kakak. Lela menunduk. Kamu tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apapun alasannya, memukul seorang istri tetaplah salah. Lela menitikkan air matanya. Aisyah memegang erat tangan kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aisyah segera berdiri untuk membukanya. Hingga dia melihat Anita berdiri di hadapannya. Aisyah, apa kamu sakit? Tanya Anita cemas.
bukan aku. Masuklah. Aisyah mempersilahkan Anita masuk. Anita masuk ke dalam kamar. Dia lalu terlihat kaget melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka lebam duduk di atas tempat tidur. Dia kakakku. Aku minta tolong untuk mengobatinya. Anita masih tak kuasa menahan kekagetannya. Dia melihat Aisyah dengan tak percaya. Apa yang terjadi padanya? Anita tergagap. Aisyah tak menjawab, begitu juga dengan Lela. Apapun itu, ini pasti penganiayaan. Selain diobati, kakakmu harus juga divisum. Anita menghampiri Lela, lalu dengan hati-hati memeriksa luka di wajahnya. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Lela langsung menggelengkan kepalanya. Anita langsung melihat Aisyah. Baiklah, aku akan mengobati lukanya dulu. Tak lama, pintu kamar diketuk. Aisyah keluar dan langsung masuk lagi. Rupanya Alfian memberikan beberapa obat agar Anita bisa mengobati Lela. Dengan hati-hati Anita mengobati Lela. Aisyah yang ada di sana tidak sanggup untuk melihatnya. Dia memutuskan untuk keluar kamar. Di luar, ada Alfian yang nampak juga khawatir dan bingung. Aisyah langsung menghampiri suaminya dan memeluk erat sambil kemudian menangis lagi. Aisyah membenamkan wajahnya ke dalam dada sang suami, tempat yang nyaman baginya untuk menumpahkan segala kesedihannya. Kamu harus kuat, demi kakakmu, bisik Alfian sembari terus mengelus kepala istrinya. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia baru sadar jika apa yang dikatakan suaminya benar. Alfian membantu menyeka air mata istrinya. Aku bingung. Haruskah kita menceritakan tentang Kak Lela pada Abah dan Umi? Aisyah melihat suaminya. Sebaiknya jangan. Masalah Kak Siti belum tuntas. Kita hanya akan membuat Abah tambah sedih saja. Aku takut jika akan berdampak pada kesehatannya. Kita berdua yang akan mengurus dan membantu Kak Lela. Ucap Alfian lagi. Iya, terima kasih. Jawab Aisyah kembali memeluk suaminya. Kita harus memaksa kakakmu agar mau divisum. Anita melihat Aisyah. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun pelakunya dia harus dihukum berat. Tambahnya lagi dengan emosi. Aisyah mengangguk. Dia setuju dengan perkataan Anita. Setelah divisum, kita harus melaporkannya ke polisi. Maka kepolisian akan bekerja sama dengan petugas KBRI di Mesir untuk memulangkan kakak iparmu. Kita memang harus melakukan itu. Alfian melihat Aisyah. Aisyah terdiam. Dengan atau tanpa persetujuan kakakmu, kita tetap harus melaporkannya. Ucap Anita lagi. Aisyah mengangguk. Aku akan membujuk kakak agar mau divisum. Akhirnya atas paksaan Aisyah, Lela mau diajak ke rumah sakit untuk divisum. Rupanya keadaannya yang lumayan parah. Lela juga diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter Anita dengan setia menemani Lela. Rasa empatinya membuatnya bersimpati atas apa yang terjadi pada kakak ipar dari mantan kekasihnya itu. Selagi kakaknya menjalani visum, Aisyah bergegas memeriksa ponsel kakaknya. Dia ingin mencari tahu tentang sesuatu. Akhirnya dia mendapatkan nomor ponsel yang dia cari. Aisyah segera menelpon keluarga mertua kakaknya. Kami sudah tahu jika kakakmu kabur dari suaminya. Rencananya besok pagi kami akan menemui keluargamu dan mengadukan kelakuannya pada mereka. Apa? Aisyah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Anak saya juga sedang dalam perjalanan pulang ke sini. Gara-gara kakakmu studinya jadi terganggu. Ucap mertua kakaknya dengan kesal. Oh, begitu. Jadi putra Anda sedang dalam perjalanan ke sini? Baguslah. Sebelum menemui orang tua kami, aku yang akan menemui kalian terlebih dahulu. Aisyah mematikan teleponnya dengan geram. Dia kesal. Rupanya suami kakaknya telah memelintir cerita sehingga kini kakaknya yang terlihat bersalah. Keesokan harinya,
Aisyah dengan ditemani oleh suaminya mendatangi rumah keluarga mertua sang kakak. Dia yang yakin jika suami kakaknya pasti sudah sampai tak sabar ingin segera bertemu dengannya. Rupanya kedatangannya juga sudah ditunggu oleh kakak ipar dan keluarganya. Baguslah Anda sudah kembali sendiri ke Indonesia, sehingga kami tak perlu repot-repot meminta pihak KBRI di Kairo untuk memulangkan Anda. Aisyah menatap kakak iparnya dengan tajam. Ammar tersenyum sinis. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi Aisyah mendahuluinya. Aib terbesar seorang laki-laki adalah dia yang suka memukuli istrinya. Melakukan kekerasan pada istri sendiri adalah lelaki pengecut yang berkepribadian lemah. Karena lemah itulah dia mencari seseorang yang lebih lemah untuk dijadikan mangsa. Menjadikan istri sendiri seperti budak romusa. Ditindas tanpa iba, dijajah cuma-cuma. Anda memanipulasi predikat suami, imam dan kepala keluarga untuk membenarkan keberingasan, kebiadaban, dan nafsu hewani. Menyiksa istri yang harusnya Anda lindungi. Bersambung.